Assalamualaikum guys, sampurasun. Kumaha kabarna daramang? Di masa pandemi ini semoga selalu sehat ya. Amin. Ngomong-ngomong soal pandemi, COVID-19 memang berdampak besar bagi kehidupan dunia, khususnya di sektor ekonomi. Banyak saudara-saudara kita yang harus kehilangan pekerjaannya. Nah, di video ini Mr. Ayam mau share referensi peluang usaha yang bisa teman-teman coba. Usaha ini berdasarkan pengalaman Mr. sendiri ya. Penasaran apa saja jenis usahanya? Eits, sabar. Seperti biasa, intro dulu. Haha. Langsung saja. Ini dia 4 peluang usaha dengan modal minim yang bisa teman-teman coba. Toko-toko yang menjual telur ayam kampung. Biasanya mereka tidak akan menolak jika ada yang menawarkan telur ayam kampung. Karena kalau mereka nyari sendiri, pastinya akan kesulitan guys. Jika cara yang pertama belum berhasil, coba cara kedua. Datanglah ke pasar-pasar terdekat, lalu tawarkan ke setiap pembeli yang datang. Insya Allah teman-teman akan malu. Wajar guys, Mister juga dulu gitu. Tapi kalau udah biasa, lama-lama bukan kita yang nawarin, justru kita dicariin. Gak percaya? Coba aja dulu. Selanjutnya bisnis telur tetas. Bagaimana sih caranya? Nah, untuk bisnis telur tetas ini akan Mister buatin video khusus nanti ya. Makanya jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Hatur nuhun. Jadi, berapakah modal yang diperlukan untuk usaha telur ayam kampung ini? Nah, yang pertama teman-teman butuhin tentu indukan ayam Elba sebagai penghasil telur. Harga indukan ayam Elba sendiri berkisar di 85.000 sampai dengan 125.000 per ekor. Selanjutnya, teman-teman tentu butuh kandang. Nah, bisa pakai kandang postal, bisa juga pakai kandang panggung. Jika ingin menghemat biaya dalam pembuatan kandang, pakailah material-material bekas yang masih bisa dipergunakan. Jika teman-teman ingin memelihara 10 indukan ekor ayam Elba, maka perkiraan modal yang teman-teman butuhkan yaitu sebesar 2 juta rupiah dengan rincian 1 juta rupiah untuk 10 ekor induk ayam Elba, 500.000 rupiah untuk pembuatan kandang, dan 500.000 rupiah lagi untuk pakan beserta perlengkapan lainnya. Angka ini tentu bisa menyesuaikan tergantung budget yang teman-teman punya. Referensi usaha yang kedua yaitu bisnis jual beli DOC atau anakan ayam, anakan bebek, atau anakan entong. Di usaha ini ada 2 opsi yang bisa teman-teman lakukan. Untuk opsi yang pertama yaitu teman-teman bisa jadi penjual DOC sekaligus breedernya langsung. Modal yang diperlukan tentu indukan ayam beserta kandangnya seperti di usaha yang pertama. Lalu jenis ayam apa yang sebaiknya kita ternak untuk dijual anakannya nanti? Nah, tips lagi nih. Pilihlah yang kira-kira pasarnya bagus di daerah kalian. Kalau yang cepat lakunya ayam KUB, ya pilih ayam KUB. Kalau lakunya Yudhistira, pilih aja indukan Yudhistira. Karena jika kita salah memilih jenis ayam, takutnya nanti akan kesulitan dalam menjual DOC. Dan akhirnya DOC itu akan menumpuk di kandang kita.
Modal yang diperlukan jika kita menjadi breeder sekaligus penjual DOC yaitu yang pertama, indukan ayam minimal 5 ekor. Katakanlah di sini per ekornya 100.000, maka yang dibutuhkan adalah 500.000 untuk 5 ekor indukan ayam. Yang kedua yaitu kandang ayam 500.000. Yang ketiga, pakan beserta perlengkapan lainnya yaitu 500.000 juga. Maka total 1,5 juta rupiah. Untuk opsi yang kedua, teman-teman bisa menjadi reseller. Nah, jika teman-teman merasa belum siap untuk memulai ternak sendiri, teman-teman tentu bisa mencoba menjual DOC, DOD atau DOE sebagai reseller. Modal yang diperlukan pun cukup kecil, tergantung jumlah orderan yang diterima. Yang paling penting adalah kalian harus punya relasi breeder atau peternak yang mampu menghasilkan DOC secara rutin. Contoh, harga DOC KUB dari breeder sebesar 700.000. Kemudian reseller menjual ke konsumen dengan harga 750.000 sampai dengan 800.000 rupiah. Maka dari satu box DOC yang terjual, reseller bisa mendapatkan keuntungan sebesar 50.000 hingga 100.000 rupiah. Bayangkan jika per hari kalian mampu menjual sebanyak 2 box saja, maka sudah bisa dilihat kan keuntungannya. Di nomor 3 ada pembesaran ayam pedaging. Jika kita melihat grup-grup peternakan, maka kita akan menemukan kasus kalau pembesaran ayam pedaging itu rugi. Capeknya doang, ayamnya banyak yang mati, harga pun naik terus, dan lain-lain. Itu semua kisah sedihnya. Tapi lihat juga dong, banyak kok yang sukses, banyak kok yang untung. Nah, jika orang mengalami kegagalan, maka PR kita adalah cari cara belajar agar kegagalan orang lain tidak terjadi di diri kita. Karena sebetulnya prospek usaha ini masih menjanjikan loh guys. Nah, jika kalian ingin pembesaran ayam broiler, pakailah momen mendekati Lebaran atau Ramadan. Dijamin pasti laku, pasti ada yang beli. Nah, jika teman-teman ingin pembesaran ayam kampung, pilihlah jenis ayam yang pasarnya cukup bagus di daerah kita. Di daerah A mungkin akan berbeda dengan daerah B. Sebagai contoh, di Bandung mungkin ayam KUB laris manis, tetapi di daerah Mister, KUB dibilang ayam KT. Oh no! Pedih memang, tapi itulah fakta yang Mister alami sendiri. Lantas, berapakah modal yang diperlukan untuk ternak ayam pedaging ini? Oke, kita mulai berhitung. Untuk satu box DOC, harganya berkisar di antara 700 sampai dengan 800.000 rupiah. Selanjutnya kita butuh kandang brooding sampai pembesaran, yang nominal pembuatannya bisa menghabiskan dana sebesar 1 juta rupiah. Kemudian pakan. Nah, ini yang paling penting, jangan sampai kehabisan pakan di tengah jalan. Kebutuhan pakan sampai panen yaitu sebesar 2,3 juta rupiah. Selanjutnya ada listrik, air, dan lain-lain yang biayanya mencapai 200.000 rupiah. Maka total perkiraan modal yang dibutuhkan untuk ternak ayam pedaging ini sebesar 4,3 juta sampai dengan 4,5 juta rupiah. Tips lagi nih, jika kita ternak ayam pedaging, jangan lupa belajar dan belajar. Selanjutnya rajinlah bergabung dan menyimak grup-grup peternakan di daerah masing-masing. Yang ketiga, survei ke pasar tradisional dan rumah-rumah makan. Siapa tahu kita bisa menjualnya langsung. Yang terakhir, carilah referensi pakan yang murah tapi berkualitas. Lumayan kan buat ngirit pengeluaran. Jika usaha nomor 1 sampai dengan nomor 3 kita berposisi sebagai peternak, maka
usaha nomor 4 ini kita berposisi sebagai penyedia kebutuhan ternak. Bisa ditonton di video sebelumnya, beberapa kios yang Mister datengin sudah berjualan selama bertahun-tahun. Bahkan ada yang nyampe 40 tahun. Dun pisan. Kenapa ya mereka bisa survive di usaha ini begitu lama? Karena memang pakan merupakan kebutuhan primernya para peternak. Tidak hanya itu, di satu kios kita bisa menjual berbagai kebutuhan ternak, mulai dari pakan ikan, pakan burung, pakan kucing, dan lain-lain. Lalu pertanyaannya, berapa sih modal yang diperlukan untuk memulai usaha kios pakan ini? Yang pertama, tentu kita butuh tempat atau kiosnya. Bisa sewa atau kontrak, atau juga bisa bangun di lahan sendiri kalau memang lahannya strategis. Yang kedua, kita butuh banner atau spanduk. Ini penting untuk promosi. Yang ketiga, etalase. Belilah etalase bekas yang harganya murmer alias murah meriah. Yang keempat, stok produk. Perkiraan modal yang dibutuhkan untuk memulai usaha kios pakan ini sebesar 4 juta rupiah. Baiklah teman-teman, itu tadi referensi usaha yang cocok untuk teman-teman yang sedang bangkit dari krisis akibat pandemi. Sebenarnya masih banyak yang ingin Mister share di sini. Semoga nanti ada part 2-nya ya. Semoga penjelasan tadi bermanfaat. See you di next video. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Untuk yang lagi nyari terlintas DOC ataupun pulet, saya sudah kasih link ke Mister Ayam di deskripsi. Thank you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.